Dan kemudian dari besar melakukan hidup dengan Rasulullah SAW, yang mana saat ini saya itu mengajarkan kepada Rasulullah supaya bisa kepada umat yang kita semua itu. Pertama yang hiduplah sesungguhnya kamu pasti akan menjadi mandi. Hendaknya seorang ini menyadari bahwa kematian bisa datang kapan saja secara pribadi. Bahkan pada saat dia lalai pun dan ingin kematian. Mungkin kalau kita melihat buah kelapa itu tidak harus keluar dari tidak harus di kelapa itu tidak harus kadang baru kemudian perhitungan itu terjadi. Begitu juga dengan buah kelapa yang lain. Bisa dijadikan perumpamaan ketika umat manusia ini sudah berusia lansia tapi terkadang bahkan dengan dalam kandungan kita mengalami oleh Subhanahu wa ta'ala berfirman wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut al-ahad. Yang artinya benar-benar sebagian dari apa yang telah berikan kepada kami sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kami. Lalu dia berkata, dia aku mengapa engkau tidak menangguhkan kematian itu sampai waktu yang besar yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku masuk orang-orang yang soleh. Lalu dalam firman lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kembali dalam surat Al-Munafiqun yang sebelumnya. وَلَوْ أَخَرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seorang apabila telah datang waktu kematian, dan Allah maha apa yang kamu kerjakan. Pesan malaikat Jibril yang pertama ini adalah mempersilahkan kepada kita semua untuk hiduplah sesuka. Namun yang perlu diingat adalah kematian itu pasti ada. Kemudian pesan malaikat Jibril melalui Rasulullah SAW yang ini untuk menyampaikan kepada umatnya yang kedua adalah cintailah siapa saja yang engkau senang, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dengannya. Doa dari Allah dan Rahimahullah, cintailah siapa saja yang kita senang dari baik itu istri kita, suami kita, anak-anak kita, harta kita, nasihat turunan, bahkan kerelaan dari kesenangan kehidupan ini, bahkan jabatan sekalian. Tapi kalau ada ruang semua ini
dalam waktu kita menjadi atau kesempatan menjalankan. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang akan mengikuti mayat akan sampai dia melahirkan diri. 2 akan kembali dan 1 tetap bersama di dalam kubur. Apa itu? Yang mengikutinya adalah keluarga, harta dan amalnya setiap memiliki dalam keluarga. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya kembali dari dunia. Sedangkan yang tetap bersama kita adalah amal yang lain semuanya yang dunia meninggalkan kita semua. Dunia tidak ada yang kita bawa kecuali amal perbuatan kita selama ini. Kemudian poin yang ketiga selama ada Jibril adalah beramal semau. Sesungguhnya engkau akan menuai balasannya. Tidak ada yang luput dari muamalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana saja. Setiap perbuatan yang kecil apapun pasti akan mendapatkan balasan yang besar. Baik di dunia ini maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebenarnya lebih sawit hidup kali ini, niscaya dia akan melihat balasannya. Apapun sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar apapun, tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan memberikan balasan kepada mereka pahala yang berbeda dari apa yang jelas sekali. Ada intinya poin ketiga ini adalah setiap apapun yang kita kerjakan pasti akan diberikan pertanggungan. Bagi suami juga akan mempertanggungjawabkan apa yang dia berbicara dengan keluarga. Itu juga seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban bagi seorang pemimpin tersebut. Yang memiliki kemudian poin yang keempat adalah bersama malaikat Jibril, kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malamnya. Jelas dari wahyu Allah, sebuah tanda kemuliaan bagi seorang mukmin yang rela meninggalkan kenikmatan pada malam hari orang-orang yang begitu kerja dan makan sibuk dengan aktivitas sehari-hari. Malam hari itu maknanya itu istirahat, bangun dulu, beberapa kadang bergantian. Ibunya diopor orang tua. Jadi nikmat saudara sekalian. Demi melaksanakan ibadah, kesalahan kali ini poinnya ditugaskan oleh Rasulullah SAW dan katanya, hendaknya kalian menghidupkan malam karena merupakan kebiasaan orang soleh sebelum kalian sebagai upaya untuk mendekatkan diri roh kalian sebagai manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sebagai penghapus kesalahan diberikan dari perbuatan dosa serta mengusir penyakit yang dibaca. Di rumah ini berpoin kita sering sholat malam dulu. Masih bisa mengingatkan orang-orang yang bisa bangun. Poin yang terakhir adalah pesan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW melalui Muhammad. Kehormatan seorang mukmin adalah pada saat tidak tergantung pada manusia. Setiap manusia pasti mengharapkan kemuliaan. Adapun seorang yang dapat kemuliaan adalah dengan bergantung pada zat pemilik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta
berlepas diri dari ketergantungan kepada selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu al-'izzata falillahi al-'izzatu jami'an." Dan siapa yang menghendaki kemuliaan, maka hanya bagi Allah yang kemuliaan itu. Kemudian ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW merasa kepulangan dari manusia dengan mempertanyakan akan kita tunduk kepada manusia. Simpulan yang ini kami untuk sekalian dari pesan Jibril kepada Nabi Muhammad bahwasanya jangan pernah terjadi kepada manusia. Cukup doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan Allah akan mengabulkan. Baik meskipun belum sekarang, Allah akan memberikan yang terbaik. Pertanyaan kita berpikir setelah sekarang kemudian yang bersama sekarang. Padahal Allah memberikan sesuatu yang terbaik dan apa yang harus kita. Demikian Allah Taala mengajarkan kita melalui pesannya Rasulullah SAW melalui sama ini ada 5 poin agar mencapai bahwa mereka yang mulia untuk kita umat yang punya kematian adalah kepastian. Laksanakan amal soleh sebaik-baiknya. Sengaja saya menjadikan orang-orang sebagai rutinitas dan tidak menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita semua khairan kejar, walaupun warahmatullahi wabarakatuh.